Shalom saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di program We Must Know dengan segmen Leadership. Hari ini saya mau share kepada saudara-saudara sekalian berbicara tentang controlling leadership. Nah, ini adalah sebuah tema yang hari-hari ini sedang saya renungkan secara pribadi dan saya melihat di sekitar saya, bahkan saya sendiri belajar dari situ. Nah, ada beberapa ciri yang saya temukan dari seorang pemimpin yang punya kecenderungan untuk mengontrol orang-orang yang dipimpinnya. Nah, apa saja itu? Ada 3 saya temukan. Yang pertama, pengalaman atau knowledge-nya itu menjadi sebuah doktrin. Jadi tanpa sadar menggeser firman Tuhan yang seharusnya menjadi sebuah dasar untuk kita itu memimpin atau mungkin mengambil sebuah tindakan. Orang-orang yang punya kecenderungan mengontrol orang-orang yang dia pimpin akan menggunakan setiap pengalaman dan knowledge-nya itu menjadi sebuah doktrin. Harus seperti ini gitu. Nah, sekali lagi seperti tadi saya ngomong ya, bahwa saya sendiri pernah jatuh di sana gitu. Saya memakai setiap pengalaman saya untuk saya membuat orang-orang yang saya pimpin itu harus memakai cara saya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua harus sesuai dengan maunya dan standarnya. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai, misalnya saya sendiri ya, semuanya harus dengan caranya Doni gitu. Semuanya harus sesuai dengan standarnya Doni gitu. Lupa bahwa sebenarnya orang-orang yang kita pimpin adalah makhluk yang unik gitu. Tuhan menciptakan setiap kita itu unik. Nah, yang ketiga, tidak sensitif dengan proses orang lain. Nah, ini juga sering saya temui, bahkan saya sendiri juga seperti itu dulunya gitu. Nggak bisa peka dengan orang ini sedang bertumbuh dengan caranya sendiri. Orang ini sedang sebenarnya berproses dengan Tuhan seperti itu. Nah, akhirnya jadinya malah menjadi seorang pemimpin yang mudah untuk meremehkan orang lain, mudah untuk merendahkan orang lain, mudah untuk menghakimi orang lain. Nah, jika saudara-saudara merasa bahwa ciri-ciri ini mungkin tanpa sadar ada di dalam diri saudara, saya mau mengajak untuk kita sama-sama belajar. Belajar dari siapa? Jelas dari Yesus sendiri. Nah, kita mau lihat di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15, saya bukakan ya. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 berkata seperti ini, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Nah, sekali lagi di sini Yesus menggambarkan uniknya itu sebagai seorang gembala. Dan dia menggambarkan orang yang dia pimpin itu sebagai seekor domba. Nah, saya merenung gitu ya, ketika saya melihat ayat ini saya merenung gitu. Pernah nggak saudara-saudara sekalian melihat seorang gembala membawa domba-dombanya itu dengan dirantai? Pernah? Pasti nggak pernah, betul ya? Pasti nggak pernah lihat ada seekor domba itu dirantai gitu. Meskipun ada, ya itu agak psikopat mungkin ya gembalanya. Karena nggak mungkin gitu. Nah, makanya kenapa Yesus mengambil perumpamaan ini? Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Ini menggambarkan seorang pemimpin yang tidak memaksa. Seorang pemimpin yang tidak mengontrol orang-orang yang dia pimpin. Tapi dengan kata menuntun. Ya kan? Kita lihat ya, kalau seorang gembala itu dia menuntun domba-dombanya menuju ke satu tempat yang aman, menuju ke shelternya mungkin seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat alat gembala itu cuma ada 2 mungkin ya. Cuma ada tongkat dan juga gada gitu kan. Nah, itu alat yang bukan dipakai untuk mukulin dombanya, bukan, tapi untuk malah melindungi domba-dombanya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa belajar sendiri gitu ya, bahwa dari Yesus sendiri teladannya adalah menjadi seorang pemimpin yang tidak mengontrol. Yang kedua, jangan lupa juga sifatnya domba ya. Domba itu hewan yang lemah, yang termasuk hewan yang bodoh, ya kan? Dia hewan yang termasuk yang nakal, sensenya lemah. Makanya domba itu sering berada dalam bahaya. Artinya apa? Yesus pengen kita sadar bahwa gini, orang-orang yang kita pimpin itu bisa banget jadi nakal gitu ya. Mungkin saudara-saudara juga mengalami gitu ya, orang yang dipimpin itu bandel, susah diomongin. Ya, seperti itulah Yesus menggambarkan orang-orang yang dipimpin gitu. Artinya apa? Seperti di ayat tadi, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Pertanyaan buat saudara-saudara sekalian, sudahkah setiap kita menjadi seorang pemimpin yang mengenal orang-orang yang kita pimpin? Instead of kita menghakimi mereka, instead of kita mengontrol mereka, sudahkah kita mengenal dengan baik orang-orang yang kita pimpin? Satu ayat lagi, teladan Yesus sendiri di Lukas 15 ayat 4. Lukas 15 ayat 4. Mari kita lihat firman Tuhan ngomong apa. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Lihat,
Yesus menggambarkan perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana seekor domba yang hilang itu berharga buat dia. Saya mengalami banyak proses dengan ini, saudara-saudara. Saya dulu juga adalah pemimpin yang suka mengontrol orang lain. Tanpa sadar saya membuat kepemimpinan saya itu menyeramkan. Tapi ketika saya belajar, ya banyak banget proses gitu ya. Kayaknya saya belajar hatinya Tuhan sendiri, bagaimana dia punya hati yang berbelas kasihan, dia punya hati yang memimpin dengan penuh kasih, kayak gitu. Nah, itu yang kita perlu belajar, saudara-saudara. Jadi, jika kita ada di posisi kepemimpinan, mari sama-sama saya mau mengajak untuk kita mengikuti teladan Yesus. Menjadi seorang pemimpin yang tidak mengontrol, tetapi memimpin ya dengan hatinya Tuhan sendiri. Sekali lagi, kita punya kecenderungan yang besar untuk jatuh di sana. Apalagi kalau kita sudah cukup lama menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, jangan pernah menjadikan pengalaman kita itu sebagai sebuah doktrin. Ingat bahwa semua sumber kebenaran yang menjadi pagar waktu kita memimpin seharusnya adalah firman Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah memakai cara kita, cara saya sebagai seorang pemimpin itu semuanya harus seperti itu. Paling gampang sebenarnya ya, kasus yang paling gampang. Misalnya, saya dulu kalau misalnya nih ada seorang pemimpin ngomong, saya dulu ketemu dengan pasangan saya itu kisahnya seperti ini. Akhirnya semua orang-orang yang dia pimpin caranya harus sama. Ya, misalnya mendengar suara Tuhan sendiri gitu ya, akhirnya ngawang gitu ya, terbang gitu kan. Jadi akhirnya menjadi sebuah doktrin bahwa semuanya harus caranya seperti itu. Padahal semua orang itu unik. Tuhan punya caranya sendiri untuk menggapai setiap kita dan orang-orang yang kita pimpin. Nah, yang ketiga, kenali orang yang kita pimpin. Belajar seperti yang tadi Yesus katakan gitu ya, bahwa dia mengenali domba-dombanya. Sudahkah kita menjadi seorang pemimpin yang mengenal orang-orang yang kita pimpin? Nah, tips terakhir saya mau kasih buat saudara-saudara sekalian yang mungkin punya pemimpin yang controlling banget. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hal yang paling pertama adalah doakan. Oke? Doakan. Jangan lupa bahwa kita ini ketika dipimpin oleh seseorang, itu Tuhan sudah memilih pemimpin yang terbaik. Sekalipun mungkin gitu ya, jatuhnya adalah dia suka mengontrol kita. Tapi doakan. Yang kedua, berani untuk bicara. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berani untuk mengatakan keadaan yang mungkin kelihatannya nggak enak gitu ya. Bahwa pemimpinnya itu terlalu menuntun, mengontrol semuanya. Beranilah untuk berbicara, beranilah untuk ngomong, beranilah untuk menegur. Karena terkadang pemimpin itu tidak sadar. Ingat, mereka juga manusia loh ya. Jangan pernah merasa bahwa pemimpin kita itu Tuhan. Bukan ya. Pemimpin kita itu juga masih manusia. Dia sendiri juga berproses. Mereka sendiri sedang diproses oleh Tuhan. Jadi beranilah untuk menegur sebagai komunitas yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar juga untuk melihat dari kacamata seorang pemimpin. Oke, saya sudah bertemu dengan banyak orang gitu ya, mungkin pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip menurut saya terlalu memaksa. Tapi saya belajar untuk taat dan tunduk. Saya belajar untuk berhenti dan melihat dari kacamata pemimpin itu. Oh, ternyata dia punya maksud yang baik. Ternyata dia melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Kayak gitu. Nah, betapa indahnya kalau kita setiap orang di komunitas punya mindset yang sama seperti ini. Maka kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Kita tidak akan mudah untuk pahit atau sakit hati. Kayak gitu. Kita akan belajar untuk mendengar. Kita akan belajar untuk saling menegur. Oke? Jadi itu yang mau saya share kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar dari teladan Yesus sendiri. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak mengontrol orang-orang yang kita pimpin. Tuhan Yesus memberkati.